Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita niat doa dulu sebelum mulai pengajian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dal jalali wal ikram liridhaillah wa li syafaati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li hajatina wa hajatihim wa li barakatil ulama'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat fil ummati sayyidina Muhammad san ila musannif kitab Lubabul Hadis Jalaluddin As-Suyuti wa usulihi wa furu'ihi thumma ila hadrati syayakhina wa murabbi ruhina masyayikh lirboyo syayakhina wa murabbi ruhina masyalik ma benda sirambok syayakhina wa murabbi ruhina masyayikh taqridatul mubtadin syayakhina wa murabbi ruhina masyayal bahja syayakhina wa murabbi runa fi hadal majlis wa usulihim wa furu'ihim thumma ila hadrati syayakhina wa murabbi ruhina mu'asis wa muharrik fi nahdatil ulama wa usulihim wa furu'ihim anallahu yaghfiru lahum darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumihim barakatihim wa ahlakihim wa nafa'atihim fid dini wa dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa Adama wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin wa sahabati wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana ma illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Ulama'anal kiram hadaratal muhtaramin wal karamin wabil khusus para sesepuh pini sepuh, para kiai, para ustadz yang selalu saya hormati dan saya ta'zimi, yang mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, pada hari ini selalu diberikan istiqomah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika kita dicabut oleh malaikat Israel insyaallah dalam keadaan mati husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah Allahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Lingkupan Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi kalau dimaknain oleh kiai-kiai terdahulu, Bismillahi dengan menyebut nama Allah atau ngawiti ngaji ingsun lawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani rupane asmane Allah itu Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Jadi sifatnya Allah itu diawali dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung memperlihatkan bahwasanya Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yang dimana Ar-Rahman di sini itu melingkupi kasih sayangnya Allah itu baik di dunia dan di akhirat.
Kasih sayangnya Ar-Rahmannya Allah di sini juga tidak melihat apapun, baik itu orang muslim, baik itu orang kafir, baik itu hewan, baik itu benda, ataupun apapun yang masih berbentuk makhluk Allah, itu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang memiliki banyak sekali dosa, dia takut untuk bertaubat kepada Allah, disebabkan katanya Allah memiliki sifat yang murka. Tapi ingat, Allah masih memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang dimana sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sini Allah pasti akan mengampuni dosa sebesar apapun makhluk atau hambanya ketika dia benar-benar ingin bertaubat. Sehingga ditambah lagi oleh Allah, Ar-Rahimi, sifatnya Allah, lingkupan kasih sayangnya itu melingkupi akhirat bloko. Kalau bahasanya kiai seperti itu. Apa akhirat bloko? Hanya di lingkupan akhirat khusus orang-orang mukminin, khusus orang-orang muslimin. Yang dimana sifat kasih sayangnya Allah ketika sudah lingkupannya akhirat, itu lingkupan orang-orang yang bertakwa. Makanya para khatib setiap Jumat itu selalu mengingatkan kaum muslimin wal mukminin untuk selalu bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah bekal yang paling hakiki dan yang paling bagus ketika kita berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan menyebut segala puji, alhamdulillah, segala puji lillahi tetap kepada Allah Rabbil Alamina, yang menguasai seluruh alam. Lingkupan alam bukan hanya alam dunia saja. Lingkupan alam itu bisa alam barzah, bisa alam yang lingkupannya bukan hanya yang bisa dilihat kasat mata manusia saja, tetapi alam bisa lingkupannya malakut, alam juga ruhaniyu, bisa juga yang nama ilahi. Alam itu lingkupannya banyak, sehingga ketika kita pasca lahir di dunia, setelah kita masuk alam rahim seorang ibu, kita masuk alam dunia, nanti kita akan masuk fase di mana masuk alam barzah. Yang dimana fase alam barzah di sini itu, ya Allah ya Rabbi, kalau diceritakan oleh para ulama, itu sangat luar biasa fitnah di alam barzah tersebut. Sehingga kaum muslim dan kaum mukmin, khususnya bukan hanya di Indonesia, ada di beberapa negara-negara yang mayoritas muslim memiliki tradisi yang namanya tahlilan lil mayyit wa yasinan lil mayyit. Tradisi tahlil dan yasin yang lingkupannya itu untuk dikhususkan mayit ketika sudah meninggal di alam barzah atau alam kubur, itu khusus mayit. Karena apa? Itu bukan tradisi dari orang-orang Hindu, bukan tradisi dari orang-orang Buddha, bukan tradisi dari orang-orang non-muslim, tetapi itu pure tradisi dari salafun as-salih yang dibicarakan dalam Al-Hawinya Imam As-Suyuti oleh seorang tabi'in yang bernama Imam Tawus, atau nama aslinya Imam Zakwan. Yang dimana Imam Taus atau Imam Zakwan mengatakan bahwasanya ketika seorang mukmin atau orang Islam meninggal, memiliki dua kelompok ketika nanti masuk di alam barzah. Kelompok pertama nanti dikategorikan sebagai kelompok mukminun wal mukminat, yang dimana kelompok ini ketika ditanya oleh malaikat munkar nakir, yang dibahasakan oleh para ulama adalah fitnah kubur, ditanya tentang man robuka wa man nabiyuka dan lain-lain, itu memiliki waktu selama 7 hari. Sehingga yang bisa membantu kita bukan hanya amal ibadah kita di dunia saja, tetapi doa-doa anak soleh, doa-doa keluarga kita, dan sodakoh dari ahli kita atau keluarga kita. Sehingga adanya tahlilan dan yasinan untuk tradisi di Indonesia, ketika manggil sanak saudara yang ada di sekitaran rumah kita untuk mendoakan, itu dikhususkan sodakohnya untuk mayit.
doa-doanya untuk mayit, membantu mayit untuk menjawab dari pertanyaan para munkar nakir. 7 hari itu mukmin yang bertakwa. Kelompok yang kedua itu namanya munafikun. Kelompok manusia yang beriman tetapi terbiasa yang namanya menjalankan dosa kecil dan dosa besar. Itu mendapatkan fitnah kubur. Kata Imam Taus dalam Al-Hawinya Ibnu As-Suyuti, bahwasanya itu memiliki fitnah kubur 40 hari. Ya Allah, makanya kita kadang ditahlilin, diyasinin sehari, 2 hari, sampai 7 hari, sampai 40 hari, bahkan kadang sampai 1000 hari atau 100 hari dan 1000 hari. Saking luar biasanya ulama-ulama Indonesia terdahulu itu mempersiapkan diri hamba yang ada di Indonesia dari mulai sebelum lahir, pasca lahir, sampai dia meninggal dunia. Sehingga tradisi tahlil dan yasin itu semuanya ada dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan takut. Wal akibatu lil muttaqin. Wal akibatu lil muttaqin, sempurnanya kelompok orang-orang yang bertakwa, kata Imam As-Suyuti. Wala aduwuna ila 'alad dzalimin, kecuali musuh yaitu untuk orang-orang yang zalim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad, tambahnya doa sholawat dan doa keselamatan untuk manusia yang terbaik yang diciptakan oleh Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan semua keluarganya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad ajma'in, semuanya tanpa terkecuali. Amma ba'du, adapun setelah kita membaca bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, fa inni uridtu an ajma'a kitaban lil akhbarin nabawiyah. Sesungguhnya saya membuat kitab ini mengumpulkan dari sebuah kitab-kitab berupa akhbar ataupun hadis-hadis Nabi, wal atharil marwiyah, dan athar-athar yang diriwayatkan. Athar-athar itu qaul-qaul para sahabat yang diriwayatkan, yang itu muttasil atau bersambung. Dari mulai satu orang ke orang lain itu ada ilmunya, Pak. Kalau dalam ilmu mustalahul hadis ada namanya rijalul hadis. Jadi nggak main-main hadis yang diucapkan oleh Nabi, yang diperbuat oleh Nabi, yang ditakrirkan oleh Nabi, itu semuanya bersanad. Sehingga pembagian dalam ilmu hadis ada yang namanya hadis secara mutawatir, ada yang secara hadis kontekstual atau kualitas, ada yang kuantitas. Hadis kualitas itu dilihat dari sanad lafadz hadisnya, matan hadisnya, sehingga muncul yang namanya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Tapi kalau misalkan hadis yang lingkupannya dari pembawa hadis atau rijalul hadisnya, itu namanya hadis mutawatir, hadis ahad, ya, hadis aziz, hadis gharib, hadis masyhur. Itu ada. Dilihat siapa yang bawa hadis ini, hadisnya bagaimana, disepakati oleh para sahabat atau tidak, apa benar sahabat pernah mendengarkan Nabi berbicara seperti itu, yang membawa hadis ini hafalannya kuat atau tidak, pernah bohong atau tidak. Itu ada nama ilmu rijalul hadis. Jadi orang sekarang itu kalau belajar agama asal ngomong hadis tapi nggak ngerti ilmu hadis. Hati-hati. Makanya kenapa harus di pondok pesantren, kenapa harus belajar dengan para kiai-kiai? Karena di pondok pesantren itu memfasilitasi ilmu-ilmu yang berkenaan tentang fam-fam ilmu agama,
yang semuanya mendasar, yang nanti ketika diaplikasikan ke masyarakat itu bisa berguna untuk masyarakat. Wa atharil marwiyah bi isnadis sahihin wa thiyaqul fatul asni asanida faj'altuhu arba'ina baban fi kulli babin isrun ahadisi. Jadi Imam As-Suyuti mengarang kitab ini menjadi 40 bab, yang dimana 40 bab ini dari setiap babnya itu ada 10 hadis, sehingga kalau dikumpulkan menjadi 400 hadis. Hadis ini insya Allah kata Imam As-Suyuti pengarangnya itu hadis-hadis yang sudah dicari kesahihannya, sehingga hadis-hadis dalam Lubabul Hadis ini insya Allah bisa dijadikan sebagai keutamaan beramal ketika menjalankan amal-amal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam As-Suyuti, saya sedikit menceritakan tentang pengarang kitab ini, Pak. Imam As-Suyuti itu salah satu mujaddid itu pembaharu. Kata Nabi, setiap 100 tahun sekali di Islam itu pasti ada pembaharu yang memancarkan agama keislaman. Nah, abad pertama pembaharu Islam yang pertama itu, abad pertama itu Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz. Abad yang ke-10, ada yang mengatakan abad yang ke-9 itu Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu umur selama hidupnya cuma 61 tahun. Selama hidupnya cuma umur sampai 61 tahun. Tetapi punya karangan kitab-kitab kuning atau turos itu sampai 600 kitab. Hampir selama hidupnya dihabiskan untuk mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Bahkan Imam As-Suyuti pada zamannya itu tidak ada yang menandingi para ulama-ulama. Saking pinternya Imam As-Suyuti, saking cerdasnya Imam As-Suyuti, saking luar biasanya mendalami semua fan-fan ilmu agama Imam As-Suyuti. Lahirnya di Kairo, Mesir. Beliau umur 5 tahun sudah meninggal oleh ayahnya. Lalu umur 8 tahun sudah hafal Quran. Dilanjutkan menghafal kitab-kitab fikih. Dilanjutkan menghafal kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kalau pernah pesantren, Alfiyah Ibnu Malik itu salah satu kitab nahwu, nadhom yang biasa dihafal oleh para santri ketika sudah kelasnya kelas agak tinggi. Biasanya untuk dasar nahwunya itu kitab Jurmiyah, kedua Emriti, ketiga itu Alfiyah Ibnu Malik. Yang Alfiyah Ibnu Malik ini, Pak, memiliki kitab syarah itu dari semua fan ilmu, bisa dilihat dari sudut pandang Alfiyah Ibnu Malik. Yang ngarang bukan asli orang Arab, orang Spanyol, Andalusia. Itu salah satu keajaiban Islam, sehingga Nabi dikategorikan sebagai Nabi Arabi wal Ajami. Nabi Yuna Muhammad Arabi wal Ajami adalah Nabi untuk semua kaum orang Arab dan bukan orang Arab. Sehingga Allah memunculkan ulama-ulama yang ahli dalam bahasa Arab, bukan asli dari orang Arab. Salah satunya adalah Imam Andalusi. Salah satunya adalah Imam Ibnu Malik yang mengarang kitab Alfiyah tersebut. Imam As-Suyuti umur 16 tahun udah ngarang kitab. Umur 16 tahun sudah mengarang kitab. Umur 21 tahun sudah memberikan fatwa ilmu. Orang yang sudah memberikan fatwa ilmu itu orang yang sudah memiliki ilmu yang sangat luas. Diperbolehkan memberikan fatwa ilmu Imam As-Suyuti. Umur 40 tahun dia meninggalkan semua kegiatan dari mengajar kepada umat, tetapi dia uzlah hanya mengarang kitab.
Sehingga 21 tahun, dari umur 40 sampai 21 tahun, 21 tahun ke depannya sampai umur 61 tahun, beliau bisa mengarang kitab sampai 600 kitab-kitab. Kitab-kitabnya nggak cuman nggak tebal kayak gini. Semua kitab-kitabnya mayoritas tebal-tebal, berjilid-jilid, Pak. Permasalahan keislaman semuanya dibahas oleh Imam As-Suyuti. Sehingga beliau bisa dikategorikan sebagai mujaddid, pembaharu dalam agama Islam. Pembaharu kategori di sini mengembangkan ilmu pengetahuan Islam yang belum pernah dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu. Di sini dijelaskan lanjutan oleh Imam As-Suyuti bahwasanya wasamaituhu libabul hadis, dinamakan kitab ini Libabul Hadis. Wasta'inu billahil adim alal qaumil kafirin, dan beliau berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari perkara yang tidak disukai, khususnya dari kaum-kaum kafir. Sehingga dijelaskan al-babul awal fi fadilatil ulama, fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab pertama yang nanti kita akan bahas adalah bab tentang keutamaan mencari ilmu dan keutamaan menghormati para ulama. Bab ini adalah bab yang kadang kita itu teledor dalam memahami penghormatan kepada para ulama. Kadang kita, kalau bahasanya orang Jawa itu, kurang adab dengan para ahlul ilmi. Padahal ahlul ilmi ini itu dapat memberikan keberkahan atas izin Allah dari ilmunya. Sehingga dari thariqah ta'lim wa muta'allum, para santri mempercayai bahwasanya ketika kita takdim dengan para ulama, 70% keberkahan ilmu agama itu karena ridho dari guru dan para ulama. 30% itu pure kepintarannya santri. Sehingga ketika kita menemukan atau bertemu dengan ulama yang memang kita meyakini dia ahlul ilmi atau ahli dalam ilmu agama, kita harus benar-benar bisa memposisikan diri sebagai orang yang takdim kepada ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnul Mas'udi, untuk bab pertama, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmu, duduknya kamu sebentar dalam majelis ilmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, walaupun kamu tidak memegang pena dan tidak pula menulis satu huruf saja, kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, khairul laka min itqil alfi raqabatin, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi duduk di majelis ilmu, walaupun tidak menulis, walaupun tidak membawa pena, kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Padahal satu budak ketika kita memerdekakan, itu ganjarannya sangat luar biasa. Tapi kita cuman duduk saja, tidur di majelis ilmu, tidak menulis, tidak membawa pena, tidak menulis ucapan dari seorang guru, hanya mendengarkan saja, itu lebih baik, kata Nabi, dari memerdekakan 1000 budak. Ditambah lagi, wa nadraka ila wajhil alim, dan pandanganmu kepada seseorang alim, ahlul ilmi, atau orang yang ahli dalam ilmu agama, kata Nabi, min itkil khairul laka min alfi farasin,
tasaddaqta biha fi sabilillahi. Ya Allah, luar biasa. Itu lebih baik kata Nabi daripada memberikan 1000 kuda yang menyedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk perang, kuda perang. Dilanjuti, mana? Wasalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Ya Allah, dan bersalaman kepada orang ahlul ilmi, di sini dijelaskan itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Makanya orang kalau ketemu para ulama itu berebutan untuk bersalaman, bukan hanya tahu hadis ini, tetapi juga biasanya orang-orang itu menginginkan ketika bersalaman dengan para ulama bisa mendapatkan keberkahan, dan juga ketika nanti di surga itu dipanggil, Pak. Kata Nabi, ketika orang yang bersalaman dengan ahlul ilmi dan orang ahlul ilmi itu bersalaman terus bersanad salamannya sampai Nabi, itu termasuk dari rombongan-rombongan saya, kata Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihu wahid mutawarra'u asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Satu orang yang mengerti ilmu agama ataupun orang alim dan dia warok di sini itu hati pada perkara yang haram, itu lebih berat godaannya bagi setan daripada 1000 orang ahlul ibadah yang bersungguh-sungguh, namun orang ahlul ibadah itu bodoh dan warok, berhati dari dalam perkara yang haram. Ini perbandingannya, orang ahlul ilmi satu digoda dengan setan, perbandingannya 1000 orang ahlul ibadah yang digoda oleh setan, tapi ahlul ibadahnya itu mohon maaf bodoh. Karena apa, Pak? Orang kalau mengerti ilmu ketika sholat saja, dia tahu rukun dan syaratnya sholat, itu orang pasti termasuk kategori ahlul ilmi. Tapi ketika orang nggak ngerti rukun syaratnya sholat, dia sholatnya dia nggak tahu batalnya di mana, yang lingkupan pembatalan ini seperti apa, dan belum tentu sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pasti lebih gampang. Ini pembanding dari ucapannya Nabi Muhammad yang dituliskan dalam kitab Lubabul Hadis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala syairil kawakib. Allah. Keutamaannya seorang alim dibandingkan dengan orang ahlul ibadah seperti bulan di malam purnama di atas semua bintang-bintang. Bulan yang sempurna terangnya, bintang-bintang yang terangnya itu terkena cuplikan dari sinar matahari, itu nggak ada apa-apanya ketika dilihat oleh manusia di atas bumi. Ini perbandingannya sangat luar biasa dari hadis Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man itaqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Man utawi sapane wong ittaqala berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, liyata'allama ilma, krono apa? Krono kanggo belajar ilmu, karena ingin belajar ilmu, ghufira lahu qabla ayyahtuwa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya baginya sebelum dia melangkah. Diniati
ketika mau belajar sama para ulama, ngaji dengan para ulama, diniati dalam hati, nawaitu ta'alluma linaili ridallahi, ya, niat saya belajar untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghilangkan kebodohan saya. Diniati agar langkah-langkah kita dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mana? Akramu, memuliakanlah kalian semua, kata Nabi. Akramu, muliakanlah kalian semua. Al-ulama, kepada para ulama. Fa innahum indallaha karoma akum. Fa innahu indallaha karoma makrumun. Karena di sisinya Allah para ulama itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memuliakan para ulama sebenarnya secara tidak langsung memuliakan Nabi, dan memuliakan Nabi secara tidak langsung memuliakan Allah. Dan ketika kita memuliakan Allah, Nabi, dan para ulama, kita masuk dalam kategori orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong nadhara iku nadhara apa? Ngelihat sapa man ila wajhil alim, maring wajah wong alim, nadhartu faraha, dengan melihatnya bahagia, biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadharati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang wajahnya orang alim secara sekilas satu pandangan saja, kemudian dia bahagia karena melihat wajahnya orang alim tersebut, maka Allah akan menciptakan dari pandangannya satu malaikat, yang dimana malaikatnya untuk memohonkan ampun untuk orang tersebut sampai hari kiamat. Melihat saja orang alim kita bahagia, Allah menciptakan satu malaikat untuk orang tersebut. Untuk apa kerjaannya? Meminta ampun kepada Allah, karena sholawatnya malaikat adalah meminta ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, kata Nabi. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka dia memuliakanku. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang memuliakanku, maka dia memuliakan Allah. Fa'awahul jannah, maka ketika dia memuliakan Allah, pasti tempatnya ada di surga. Memuliakan orang alim lingkupannya lewat adab, lewat akhlak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih utama dibandingkan ibadahnya orang bodoh. Orang bodoh ibadah belum tentu diterima. Orang alim tidur niatnya untuk menghilangkan atau menghindari perkara maksiat. Itu niatnya orang alim ketika tidur. Niat saya tidur untuk menghindar dari perkara maksiat. Ngobrol-ngobrolin perkara gibah, itu tidurnya orang alim, diniatkannya kayak gitu kebanyakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyu shalla al-raka'atin tatawwuan. Barang siapa yang mencari ilmu atau belajar satu bab ilmu yang mana dia mengamalkan atau tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka dia itu lebih utama daripada orang yang menjalani sholat sunnah 1000 rakaat. Datang ke majelis ilmu itu nikmatnya luar biasa. Bisa nggak Pak kira-kira Bu sholat sunnah 1000 rakaat? Orang tua sholat sunnah 1000 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat boyo embok. Apalagi anak muda, aduh udah ngeliatin WA-nya gimana, belum dibales. Susah orang zaman sekarang untuk menjalankan sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi kita datang ke satu majelis ilmu, kita belajar satu bab ilmu, baik itu ilmunya kita praktekkan atau tidak kita praktekkan, kita lebih utama dibandingkan orang yang menjalankan sholat 1000 rakaat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalisan aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'a yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendatangi silaturahim kepada ulama atau orang alim, maka dia silaturahim kepadaku, kata Nabi. Barang siapa yang bahagia ketika bertemu orang alim ataupun bersalaman dengan orang alim, ketika itu maka dia bersalaman kepadaku. Wa man jalisal alima, barang siapa yang duduk bareng dengan orang alim, faka'annama jalasani, maka dia duduk bersamaku fid dunya, di dalam dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'a yaumal qiyamah, maka dia duduk nanti bersamaku di hari kiamat. Kita nggak pede duduk sama Nabi, dosa kita terlalu banyak. Tapi kita punya kisi-kisi ketika kita ingin diakui oleh Nabi sebagai hambanya, yaitu kita harus punya adab kepada orang alim. Ketika kita tidak dibarengi oleh Nabi saja, kita masuk surga saja, itu sangat luar biasa. Karena surga dan neraka itu sifatnya otoritas Allah, otoritas Tuhan, yang dimana dalam surat Al-Baqarah akhiran itu kita sering bacakan dalam tahlil, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Terserah Allah mau mengadabnya ataupun mau mengampuninya. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini selalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang hadir pada hari ini selalu diistiqomahkan hatinya untuk selalu beribadah kepada Allah dan menjalani sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada bacaan kitab saya yang salah, itu pure kebodohan saya, bukan karena guru-guru saya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nuril mubin Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala